Kawan dan kerabat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya, Frederick Makitan, bersama Anda lagi dalam acara Dia. Kita akan meneruskan perjalanan kita menelusuri peristiwa-peristiwa pelayanan Tuhan Yesus selama lebih kurang 3 tahun di akhir hidup Yesus sebagai seorang anak manusia pada 2000 tahun yang lampau di tanah Israel. Dan pada episode hari ini kita akan belajar dari peristiwa Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun di kota Kapernaum, Galilea. Anda dapat membaca cerita ini selengkapnya dari Alkitab Anda yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Markus 5 ayat 21 sampai 34 dan dalam Lukas 8 ayat 40 sampai 48. Jadi topik pembicaraan atau perenungan kita ini saya tuliskan begini: mujizat penyembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mujizat penyembuhan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Peristiwa ini terjadi pada hari yang sama dengan peristiwa kebangkitan anak Yairus, kepala rumah ibadat yang sudah kita bicarakan pada edisi minggu lalu. Namun sebenarnya yang lebih dahulu terjadi adalah penyembuhan perempuan yang sakit pendarahan ini, bukan kebangkitan putri Yairus. Dalam perjalanan Yesus ke rumah Yairus di Kapernaum itu, memang terlalu banyak orang yang berdesak-desakan di sekitar Yesus, yang terus mengikuti perjalanan Yesus. Namun di tengah situasi seperti itu, ada suatu kejadian yang aneh. Secara diam-diam, tersisip seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita sakit pendarahan. Demikian yang diceritakan oleh para penulis kitab Injil. Perempuan ini telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib yang ada di sana, sehingga telah dihabiskan semua uang dan harta yang dimilikinya. Namun tetap saja penyakitnya tidak kunjung sembuh. Semua daya upaya demi penyembuhan dirinya sama sekali tidak ada hasilnya. Sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Sehingga perempuan ini sudah putus asa. Tetapi memang perempuan ini walaupun belum pernah jumpa dengan Yesus, ia sudah mendengar banyak berita tentang Yesus. Seorang pemuda dari Galilea yang penuh belas kasihan kepada siapa saja dan sanggup menyembuhkan penyakit apa saja. Maka inilah kesempatan paling baik baginya untuk berjuang meskipun sendirian untuk bertemu dengan Yesus dan meminta belas kasihan serta pertolongan Yesus. Perempuan ini begitu yakin bahwa Yesus akan bersedia dan pasti sanggup menyembuhkan dia yang sudah menderita penyakit pendarahan ini selama 12 tahun, bayangkan. Maka dengan tidak sabar lagi di tengah-tengah orang yang banyak yang berdesak-desakan tidak karuan itu. Dan walaupun dengan rasa sakit yang tak henti-hentinya mengiris-iris, ia berjuang untuk menerobos orang banyak dan mendekati Yesus dari belakang. Ia berusaha keras untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Hanya untuk menjamah jumbai jubah Yesus. Ia berpikir begini, kalau saja saya berhasil menyentuh jumbai jubah Yesus, itu sudah cukup untuk membuat saya menjadi sembuh dari penyakit saya ini. Begitu besar keyakinan, kepercayaannya. Dan benar, ia berhasil menjamah jumbai jubah Yesus walaupun harus melalui perjuangan di tengah-tengah keterdesakan dirinya oleh begitu banyak orang. Maka pada waktu dia menyentuh, pada ketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit yang sebelumnya begitu menyakitkan dia.
Dan yang mengherankan pada saat itu, tepat ketika perempuan ini berhasil menjamah jubah Yesus, Yesus merasakan ada satu tenaga yang keluar dari dalam diri Yesus. Yesus merasakan begitu. Sehingga Yesus berpaling ke orang-orang segitu yang sedang berdekatan dengan dia itu. Yesus berpaling kepada mereka itu sambil bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, maka Petrus yang menyertai Yesus, dia adalah murid Yesus, dia berinisiatif menjawab Yesus. Katanya, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Engkau sendiri melihat keadaan seperti ini. Bagaimana orang-orang ini berdesak-desak mengelilingimu? Masakan engkau masih mau tanya seperti itu? Siapa yang menjamahmu?" Tetapi Yesus berkata untuk meyakinkan Petrus bahwa ada seseorang yang menjamah dirinya. Sebab itu ia merasakan ada kuasa yang mengalir keluar dari dalam dirinya. Yesus merasakan begitu. Tentu saja murid-murid ini berpikir pastilah banyak orang yang berdesakan di tempat ini, saling bersentuhan. Bagaimana bisa tahu siapa yang secara khusus menyentuh tubuh atau jubah Yesus? Tetapi tanpa menghiraukan perkataan murid-muridnya, Yesus langsung memandang sekeliling untuk melihat siapa sebenarnya yang telah melakukan hal itu. Sejenak mata Yesus tertuju kepada perempuan yang sedang berada paling dekat dengan dirinya. Maka perempuan yang sakit dan barusan sentuh jubah Yesus ini tiba-tiba jadi takut dan gemetar karena mata Yesus sekarang tertuju kepada dia. Jadi perempuan ini sadar bahwa perbuatannya itu telah diketahui oleh banyak orang, diketahui oleh Yesus sendiri. Sementara ia juga sadar apa yang telah terjadi atas dirinya, ia ternyata sudah sembuh. Jadi bayangkan itu, kira-kira perasaannya bagaimana itu. Dia takut karena ketahuan, tapi dia juga sadar bahwa dia sudah sembuh. Apa ini? Pada ketika itu pula, perempuan ini langsung tersungkur di depan Yesus. Dengan hati yang terbuka dan tulus, ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Dia curhat habis-habisan. Padahal dia sudah sembuh. Dia curhat tentang sakitnya, tentang pikirannya atau rencananya, tentang harapan kesembuhannya yang bakal diperoleh dari sentuhan jarinya pada jubah Yesus. Dia ceritakan semua. Juga tentang imannya kepada Yesus dan tekadnya untuk melakukan semua hal terhadap Yesus, ya, melakukan semua hal itu terhadap Yesus meskipun dalam situasi yang sangat sulit. Melihat perempuan dalam keadaannya yang seperti itu, jujur dan polos serta penuh kerendahan hati dan rasa syukur, maka Yesus mengatakan kepada perempuan ini bahwa imannya yang tulus dan benar telah menyelamatkan dirinya dari penyakit pendarahan yang telah menggerogoti dirinya selama 12 tahun itu. Ini sesuai dengan apa yang sebenarnya sudah dirasakan oleh perempuan itu, bahwa ia memang merasa dirinya sudah sembuh. Yesus menyuruh perempuan ini untuk pergi dengan selamat. Dan sekali lagi menyatakan bahwa dirinya telah diselamatkan dan penyakitnya sudah sembuh untuk seterusnya. Nah kawan, ada beberapa catatan yang bisa kita dapatkan dari cerita ini yang saya ingin share dengan Anda dari peristiwa ajaib ini. Pertama, bahwa perempuan ini sadar dan mengaku keadaannya yang sebenarnya, yakni sakit pendarahan selama 12 tahun. Dan tidak lagi ada jalan keluar apapun demi penyembuhannya. Tidak ada lagi. Kedua, ia telah mendengar tentang Yesus. Dan dalam dirinya ia percaya sehingga ia berusaha keras walaupun dengan susah payah untuk bertemu dengan Yesus, untuk mendapatkan belas kasihan serta pertolongan dari Yesus sendiri secara langsung. Dan yang ketiga, ia yakin meskipun dengan satu saja hal terkecil yang bisa ia capai, yakni menyentuh jubah Yesus, itu sudah cukup demi kesembuhannya. Luar biasa iman ini.
Jadi sekali lagi ada 3 hal penting yang bisa kita belajar dari perempuan ini dalam hal beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, sadar dan jujur mengakui keadaan diri yang sebenarnya. Kedua, percaya bahwa Yesus yang penuh belas kasihan, yang penuh kuasa, sanggup mengatasi segala persoalan kita, apapun itu. Dan ketiga, berjuang dengan tekad yang bulat untuk mendapatkan Yesus, Sang Juru Selamat, yang seluruh jawaban ada di dalam dirinya, Yesus Kristus. Baiklah kawan dan kerabat, demikianlah apa yang bisa saya bagikan dengan Anda. Saya berharap ada sentuhan surgawi buat Anda melalui renungan yang sederhana ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan mohon diri dari hadapan Anda. Doa saya, Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda di sepanjang hari ini. Get your message, have a good day, and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.